what you're looking for. It's me, DLP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sartika, kelas 10 MPLB 1 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 1 dari buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh pengantar Profesor Dr. M. Dawam Baharjo. Sepanjang 14 abad sejarah Islam, kita menemukan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literatur tafsir Al-Quran, syarah hadis, dasar-dasar hukum, usul fikih, dan hukum fikih. Karena isi kedua sumber Quran dan Sunnah ini bersifat ketuhanan, ekonomi Islam hanya berupa interpretasi manusia. Pengajaran ekonomi di dalam Al-Quran dan Sunnah bersifat abadi dan universal, tetapi manusia mencoba menginterpretasikan dan mengaplikasikannya sesuai dengan kepentingan. Uraian berikut ditulis menurut urutan kronologis dan dibatasi pada tulisan yang ditulis selama paling tidak 50 tahun ini. Zaid bin Ali, cucu Imam Husain ini adalah salah satu ahli fikih yang paling terkenal di Madinah, tempat ahli fikih terkemuka seperti Abu Hanifah mendapat penghargaan tinggi. Membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Mereka yang tidak membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih dari pembayaran secara tunai berargumen bahwa perbedaan tersebut adalah riba, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba, menjual pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada tunai karena penundaan pembayaran adalah sama dan itu adalah riba. Siapa yang menjual dengan kredit barang-barang di luar bahan kebutuhan pokok, dia tidak bisa disamakan dengan melakukan jual beli secara sukarela. Sebab itu tidak dilindungi oleh ayat Al-Quran, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam kegiatan perniagaan yang didasarkan pada penjualan dengan kredit, penting sekali diperhatikan bahwa para pedagang mendapatkan untung darinya, dan pendapatan seperti itu adalah bagian dari perniagaan, bukan riba. Pengarang Al-Raud Al-Nadir menjelaskan perbedaan antara riba dan penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan sebagai berikut. Harga-harga tidak stabil dan selalu berfluktuasi mengikuti naik turunnya harga permintaan untuk suatu komoditi tertentu, kebutuhan, atau hal lainnya. Ini bukanlah suatu standar seseorang dapat memberikan keputusan. Abu Jahra lebih jauh menyelidiki bahwa mereka yang mengizinkan suatu harga yang lebih tinggi dalam kasus penjualan dengan kredit beralasan bahwa hal tersebut tidak dapat membuktikan kelebihan harga terhadap waktu yang dibolehkan seseorang boleh menjual dengan cara kredit pada harga yang lebih rendah dari harga belinya dalam usaha untuk menghabiskan persediaannya karena diperkirakan harga pasar akan jatuh di masa depan. Hal yang terpenting dari permasalahan ini adalah bahwa dalam syariah, setiap kontrak baik buruknya ditentukan oleh kontrak itu sendiri, tidak dihubungkan dengan kontrak lain. Selanjutnya ada Abu Hanifah. Abu Hanifah, beliau adalah seorang ahli hukum yang terkenal yang juga seorang pedagang di Kufah. Saat itu Kufah merupakan sebuah sentra aktivitas perdagangan dan kegiatan perekonomian yang sedang maju, dan perkembangan salah satu transaksi yang populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Menurut Abu Jahra, Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan beliau. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak seperti jenis komoditi mutu dan kuantitas pengiriman. Salah satu kebijakan Abu Hanifah menurut penulis biografinya Abu Jahra adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dengan masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Dia menyebutkan contoh lain yaitu murabahah, yaitu penjualan dengan suatu presentasi kenaikan harga yang disepakati terhadap harga pembelian. Beliau dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.
Begitulah bagaimana Abu Hanifah melakukan praktek-praktek perdagangan menurut nilai-nilai Islam. Muhammad Yusuf Musa menggarisbawahi perhatian Abu Hanifah pada orang-orang lemah. Menurut beliau, Abu Hanifah tidak akan membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan pemilik harta yang dililit hutang yang tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen atau mujaraah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah. Selanjutnya ada Abdul Rahman Al-Auza'i, berasal dari Beirut. Ia sejaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum maupun tidak bertahan lama. Ajaran-ajaran dan metodologi hukumnya dijadikan subjek studi oleh Sobhi Mohmasani. Auza'i cenderung membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Dia mengesahkan sistem mujaraah karena sistem ini dibutuhkan seperti halnya dia membolehkan bagi hasil keuntungan atau mudharabah. Dalam hal ini, modal dipinjamkan boleh dalam bentuk tunai atau sejenis. Beberapa ahli hukum lainnya bersikeras modal harus dalam bentuk tunai. Pendekatan terhadap kontak salam juga fleksibel. Lalu selanjutnya ada Malik. Dalam buku biografi yang ditulis Abu Jahra, dijelaskan bahwa Malik bin Anas adalah pendiri sekolah hukum Islam dan ia pakar tradisi kehidupan kota Madinah. Meskipun tidak memberikan perhatian khusus kepada masalah perekonomian, tetapi ada dua pemikiran yang menonjol yang bisa kita pelajari. Malik menganggap raja atau penguasa harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Beliau mendorong para penguasa agar berperilaku seperti Umar bin Khattab, khalifah kedua yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Pemikiran lainnya yang relevan dengan ilmu ekonomi ialah mengenai maslahah atau nilai kegunaan apakah untuk individu atau sosial yang merupakan akar syariah. Imam Malik selalu menggunakan konsep maslahah dalam membahas permasalahan yang tidak tercover teks Quran dan Sunnah. Bahasan Abu Jahra pada subjek ini diperjelas dengan pandangan ahli fikih zaman berikutnya seperti Ghazali, Qayyim, Satibi, Tufi, Izzuddin, Abdus Salam, dan Qurafi. Dia juga membandingkan pendekatan Maliki dalam konsep masalah dengan analisis nilai kegunaan atau utility dari filosofi barat seperti Jeremy Bentham dan W.S. Mill. Dua elemen yang terdapat dalam metode Malik menunjukkan bahwa ia mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selanjutnya, Abu Yusuf. Penekanan terhadap tanggung jawab pengusaha merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang diulang-ulang sejak awal tema ini pula. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat yang panjang yang dikirimkannya kepada Harun al-Rashid, yang kemudian dikenal dengan Kitab al-Haraj. Surat ini membahas diskusi yang berhubungan dengan bercocok tanam dan perpajakan. Buku tersebut telah diringkas dan dianalisis Dia al-Din ar-Raish. Abu Yusuf menyarankan agar negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dengan menarik sewa. Dia berpendapat bahwa cara ini akan menghasilkan hasil produksi yang lebih besar dan memberikan insentif untuk perluasan penggarapan. Abu Yusuf juga menekankan prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan Canon of Taxation, termasuk kesanggupan membayar pajak, pemberian waktu yang longgar bagi pembayaran pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Selain itu, ia menentang pajak pertanian dan menyarankan agar petugas pajak diberi gaji, serta selalu diawasi untuk menjaga korupsi dan penindasan. Dalam konteks inilah, beliau mendesak pengusaha untuk memenuhi pelayanan publik, membangun jalan dan jembatan, menggali saluran-saluran dan terusan untuk irigasi dan pelayanan serta semua yang diperlukan untuk merangsang pertanian dan perekonomian. Maududi menghargai kontribusi pemikiran beliau, Abu Yusuf, dalam menentukan kewajiban-kewajiban penguasa, status baitul mal, prinsip-prinsip perpajakan. Menurutnya, saran-saran tersebut dipengaruhi oleh hubungan pertanian yang berlaku dan kondisi sosial pada saat tersebut. Ibnu Taimiyah membahas pengendalian harga dan perbedaannya. Abu Yusuf menekankan bahwa hasil panen berlimpah tidak boleh menurunkan harga, dan sebaliknya, kelangkaan tidak boleh membuat harga melambung. Pemikiran Abu Yusuf juga menyoroti pentingnya keuangan publik dan sumber pendapatan untuk pembangunan infrastruktur. Penilaian yang lebih komprehensif terhadap konstitusi Abu Yusuf dalam pemikiran ekonomi Islam masih harus menunggu hasil survei literatur beliau dan perhatian yang lebih besar dari perekonomian profesional terhadap kitab Al-Haraj. Selanjutnya, Muhammad bin Hasan al-Saibani, salah satu rekan
merupakan sejawat Abu Yusuf. Di sekolah, Abu Hanifah adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Kerja kerasnya tetap menyisakan begitu banyak ide perekonomian yang belum tergali, tetapi ia tetap diperhitungkan sebagai ahli ekonomi Islam. Risalahnya yang kecil membahas pendapatan dan belanja rumah tangga cukup menarik untuk dicatat, bahwa ia menilai pertanian sebagai lapangan pekerjaan yang terbaik, padahal masyarakat Arab pada saat itu lebih tertarik untuk berdagang dan berniaga. Dalam suatu risalah yang lain, Al-Syaibani telah membahas masalah partnership dan bagi hasil yang telah dilaporkan dan dianalisis Yudovic. Subjek juga telah mengambil konteks perbankan Islam pada zaman modern. Selanjutnya, Yahya bin Adam al-Qurashi. Masa awal pemerintah Abbasiyah seperti yang memberikan inspirasi pada penulis-penulis pada zaman itu untuk mendiskusikan keuangan publik. Beberapa analisis keuangan publik mendapat perhatian penulis masa kini, antara lain Kitab Al-Kharaj, karya Yahya bin Adam. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh A. Ben Shemas, tetapi dia tidak memberikan perhatian pada pemikiran ekonominya atau analisisnya. Pengenalan singkat pada isi buku tersebut dilakukan oleh Mujibullah Nadwi. Selanjutnya, Syafi'i. Syafi'i memegang teguh prinsip-prinsip hukum Abu Hanifah dan Malik sebelum muncul sebagai pendiri sekolah ilmu hukum. Tidak banyak yang bisa dilaporkan tentang pemikiran ekonomi Syafi'i dalam biografi yang ditulis Abu Jahra, yang relevan dengan sedikitnya. Tapi bagaimanapun, ada pemikiran yang cukup penting yang dapat dicatat adalah bahwa Syafi'i menolak kebebasan. Syafi'i menolak kebebasan yang berkenaan dengan masalah yang berangkat dari alasan yang bersifat analogi untuk kepentingan pribadi dan barang-barang publik atau ihtisan. Dia menegaskan bahwa perundungan berdasarkan masalah hanya bisa sah jika kepentingan publik yang relevan atau keperluan pribadi secara eksplisit diakui di dalam Quran atau Sunnah atau melalui ijma atau konsensus. Selanjutnya, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid menyusun suatu ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa dibandingkan dengan kitab Al-Kharaj Abu Yusuf. Namun sejauh ini harganya kurang menarik perhatian para ahli ekonomi. Karyanya, Kitab Al-Amwal, sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum para penulis ekonomi Islam. Banyak yang mengutip buku ini, bahkan baru-baru ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu tanpa ada pengantar ataupun analisis terhadap isinya. Selanjutnya, Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal adalah pemimpin keempat sekolah hukum Islam. Ahmad bin Hambal membahas secara detail pengertian maslahah, tujuan syariah, dan kebebasan untuk mengadopsi tujuan-tujuan ini tidak dilarang dalam syariah. Meskipun mereka menaati tradisi Nabi, tetapi kebebasan ini mendorong ahli fikih Hambali untuk mengadopsi pendirian lebih fleksibel dan realistis terhadap perubahan isu ekonomi. Abu Jahra mengamati bahwa Ahmad bin Hambal mencela seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang lain membeli barang yang sama pada pesaingnya. Dia juga membahas pandangan Ahmad terhadap sejumlah isu lain di mana ia melarang tindakan yang akan menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia merasa bebas menggunakan konsep masalah, metodenya lebih menarik mempromosikan kaum lemah dan miskin. Dia mewajibkan pemilik rumah untuk menyediakan penampungan bagi yang tidak punya tempat istirahat. Selanjutnya, Qudamah bin Ja'far. Kitab Al-Kharaj, karya Qudamah bin Ja'far, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Ben Shemas. Namun sayangnya, ia tidak menyertakan analisis ilmu ekonomi yang dibahas dari kitab tersebut. Dan terakhir ada Abu Ja'far al-Daudi, adalah pengarang kitab Al-Amwal. Dalam versi yang lain, isinya telah diringkas dalam sebuah tulisan oleh Syarifuddin. Demikianlah rangkuman dari buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam bab 1 oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Badria, kelas 10 MPLB 1 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 2 dan bab 3 dari buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Profesor Dr. M. Dawam Baharjo. Bab 2 yaitu Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW oleh M.A. Sabzuari. Pada bagian A ada sistem ekonomi. Dalam Al-Quran telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia yang tentunya dapat diambil dan diadopsi menjadi petunjuk untuk semua urusan manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi, mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kewajiban dasar dalam Islam.
Dalam Islam, setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki secara legal suatu pendapatan, kepemilikan, dan kemakmuran selama hidupnya. Untuk membantunya dalam melaksanakan kewajiban agamanya, setelah meninggal dunia, semua yang dimilikinya harus dibagikan kepada ahli warisnya. Tentunya setelah menyelesaikan semua kewajiban dan utang-utangnya, yang termasuk ahli waris adalah istri atau suami, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, kakak, adik, dan seterusnya. Besarnya bagian untuk setiap ahli waris tersebut juga telah ditentukan di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Bahkan pembagian dari kalalah atau orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua yang sebatang kara telah ditentukan dalam Surat An-Nisa ayat 176. Seorang janda harus diberikan nafkah untuk penghidupan selama setahun dan tempat tinggalnya sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 240. Dan bahkan seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya yang meninggal dunia berhak atas nafkah penghidupan yang layak. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 241. Agama Islam tidak menyetujui adanya pembuangan uang. Islam benar-benar melarang pembuangan uang atau riba dan menentang pemahaman yang menantang pendapatan yang diperoleh dengan cara ini adalah legal. Pada bagian B ada keuangan dan pajak. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan adalah sistem yang sederhana dan berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Pendapatan negara pada masa itu berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Pengeluaran negara digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan masjid, pengobatan, dan pendidikan. Pemimpin kaum atau Hazrat Anas menawarkan miliknya kepada Rasulullah yang kemudian diberikan kepada Ummul Yaman, seorang pengasuh. Pada bagian C yaitu sumber pendapatan sekunder. Di antara sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil adalah 1. Uang tebusan untuk para tawanan perang, yaitu hanya pada kasus perang Badar. Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang. Pada perang Hunain, 6.000 tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. 2. Pinjaman-pinjaman setelah penaklukan kota Mekah. Untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judaimah atau sebelum pertempuran Hawazim 30.000 dirham dan Abdullah bin Rabi'ah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufwan bin Umayyah. Sampai waktu itu tidak ada perubahan. Yang ketiga, humus atas riko. Yang keempat, amwal fadlah. Yang kelima, wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Ma'al. Yang keenam, nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Yang ketujuh, zakat fitrah, dan yang kedelapan, bentuk lain sedekah seperti kurban dan kufarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim haji. Dan bagian D ada zakat dan usur. Keduanya adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah SAW hidup. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pada waktu itu zakat dan usur merupakan sumber pendapatan yang penting. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diberlakukan seperti pajak. Zakat dan usur merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya, binatang ternak ditentukan berdasarkan jumlahnya, barang dagangan, barang tambang, dan lauta ditentukan berdasarkan nilai jualnya, dan hasil pertanian dan buah-buahan inilah yang dinamakan usur. Nisab, batas terendah dari kuantitas atau nilai dari suatu komoditi dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak sudah tetap. Nisab dan zakat dari berbagai jenis barang berbeda satu sama lain. Dan bagian E ada Baitul Ma'al. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep
biru di bidang keuangan negara di abad ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, para pemimpin negara dan gubernur dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Pada bab 3, yaitu sistem ekonomi dan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, ditandai oleh beberapa peristiwa penting. Salah satunya adalah penanganan masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Selain itu, Abu Bakar juga mengambil keputusan tegas ketika Madinah diserang oleh pemberontak dan berhasil mengatasi serangan tersebut. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, terjadi banyak perubahan dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah murtad, yaitu orang-orang yang meninggalkan Islam setelah kematian Rasulullah. Abu Bakar berhasil menangani masalah ini dengan tegas dan bijaksana. Selain itu, Abu Bakar juga menangani masalah cukai dan zakat. Dia memastikan bahwa semua orang membayar zakat dan cukai dengan tepat. Salah satu suku telah mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya di antara mereka sendiri tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Ini menunjukkan betapa kuatnya kontrol dan pengawasan Abu Bakar terhadap administrasi negara. Selain itu, Abu Bakar juga berhasil mengatasi serangan pemberontak di Madinah. Dia mengambil keputusan yang tegas dan berhasil mengatasi serangan tersebut. Ini menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan tegas dari Abu Bakar. Umar bin Khattab Al-Faruqi adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam. Ia dikenal dengan kepemimpinannya yang adil dan memiliki moral yang kuat. Selama kekhalifahannya, ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah seperti Syria, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia. Ia juga dikenal dengan sistem administrasi yang baik dan pembentukan Baitul Mal, sebuah institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Pada masa kekhalifahan Utsman, terjadi beberapa perubahan dalam kebijakan dan pengelolaan negara. Utsman memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menaklukkan beberapa wilayah seperti Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan. Selain itu, dia juga menerapkan kebijakan Umar dalam mengatur pendapatan baru dan mengembangkan sumber daya alam. Aliran air digali, jalur dibangun, pohon ditanam, dan keamanan ditingkatkan dengan pembentukan organisasi kepolisian. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ekonomi Islam mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang berdampak pada sistem ekonomi dan fiskal negara. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi yang terjadi selama masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. 1. Pendapatan dan distribusi. Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan yang lebih adil dalam pendapatan dan distribusi. Yang kedua, pengelolaan keuangan negara. Ali bin Abi Thalib juga memperhatikan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, pemberian bantuan ekonomi. Ali bin Abi Thalib juga memberikan bantuan ekonomi kepada mereka yang membutuhkannya. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Ali bin Abi Thalib juga berusaha untuk mengembangkan ekonomi negara. Dan yang kelima, pemberian zakat. Ali bin Abi Thalib juga menerapkan kebijakan yang lebih adil dalam pemberian zakat. Secara keseluruhan, Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengadakan perubahan positif dalam sistem ekonomi dan fiskal negara selama masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Fadila dari kelas 10 MPLB 1 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 4 dari buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Islam oleh pengantar Dr. Muhammad Dawan Buharjo. Makalah ini bertujuan membantu pembaca agar mengetahui agar lebih jauh tentang konsep baitul, perbedaan publik, baik sumber Madinah sampai akhir pemerintahan khalifah untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama, memberikan penjelasan singkat
tentang kondisi ekonomi geografis pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan antara lain Madinah. Sejak hijrah hingga akhir pemerintahan Khalifah selanjutnya, informasi pemikiran populasi di semenanjung Arab termasuk tingkat pendapatan dan standar hidup mereka. Kemudian pendarahan umat Baitul Mal pemerintah Islam, berbagai usaha pengembangan pendaharaan untuk Khulafaur Rasyidin. A. Kondisi ekonomi geografis kota Madinah. Populasi. Para ahli sejarah pada awal hijrah, masa setelah belum dapat jumlah populasi kaum muslim orang Yahudi di Madinah, dapat mencatat jumlah pasukan kaum muslim ikut pada peperangan pada masa itu. Jumlah kaum muslim terlibat perang Badar tidak tepat untuk dijadikan dalam perkiraan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di Madinah. Sahabat berperang karena Rasulullah SAW. Untuk tidak ikut berperang dalam perang Uhud dapat dijadikan di kantor yang baik disebab perang Uhud merupakan muslim saat itu bahwa kaum kafir melakukan penyerangan. Untuk membunuh semua kaum muslim, kaum munafik berbagai macam alasan tidak mau ikut bertempur. Munafikin jumlah muslimin bertempur itu ikut bertempur perang Uhud berjumlah laki-laki bertempur dalam keluarga saat itu berjumlah 5 orang, termasuk istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. 1. Data yang diberikan pada tanggal 2 penting dalam data-data tersebut kenaikan populasi muslim ke dalam Islam. Kedua, tabel ini menunjukkan keuntungan dan peningkatan stabilitas pemerintahan Islam, pentingnya kebijakan ekonomi jika dipahami besarnya dalam populasi muslim. 2. Pekerjaan dan kesepakatan kerja. Hanya Madinah satu-satunya bagian hijrah subur karena cukup kelembahan dan curah hujan khusus penduduk Madinah. Agrikultura karena panas yang tinggi dan curah hujan yang rendah, yaitu pendapatan. Akibat kejahatan kaum Quraisy dan blokade ekonomi mereka terhadap pendapatan per kapita muslimin di Makkah hijrah ke Madinah, kaum muslimin menghabiskan 3 tahun di His Abi Thalib. Quraisy telah melarang kaum pendagang hubungan ekonomi dengan mereka. Pendirian dan pengaturan kekayaan publik. Keuangan publik. Baitul Mal adalah tempat pengumpulan dana atau pusat kekayaan negara Islam yang digunakan untuk mengeluarkan tertentu jangka waktu dan penggunaan yang akan dijelaskan pada bagian yang lebih lanjut disahkan dengan ayat atau oleh Nabi sendiri. C. Pendapatan Baitul Mal. Kharai merujuk pada pendapatan yang diperoleh jika tanah yang diolah buah-buahan dimiliki non-muslim jauh ke tangan orang Islam. Aset tersebut menjadi bagian dari republik. Properti pendapatan dari sawah inilah termasuk lingkup kharaj, merupakan barang rampasan perang menjadi publik properti umat Islam. Zakat, sumber pendapatan penting lainnya untuk keuangan negara di masa awal Islam adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai, dirham dan dinar pada permulaan Islam. Aktivitas ekonomi utama pada masa itu adalah perdagangan. Zakat hasil pertanian dan karakteristiknya hasil pertanian yang dikenakan zakat antara lain gandum, makanan pokok. Zakat juga dikenakan kepada domba, sapi, lembu, dan unta. Jumlah hasil panen yang kurang atau
setara dengan 84 kg tidak dikenai zakat. Zakat unta. Pemilik peternakan unta yang memiliki kurang dari 4 unta tidak dipungut zakat, namun zakatnya berturut-turut 2,3, 3,4, 4,5 jumlah mencapai 26 zakatnya. Unta 20 tahun karena zakat unta ditentukan dalam domba dan unta. Karakteristik zakat pada domba, sapi dan unta jika digunakan sebagai alat, misalnya untuk membajak sawah untuk transportasi, dikenai zakat. Seperti 5, Ayatullah Ahmadi mengutip teks dari perintah-perintah di berbagai daerah termasuk di suku-suku Arab. Penyebaran Islam. Karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap muslim terdiri istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. 1. Data yang diberikan pada tanggal 2 penting dalam data-data tersebut kenaikan populasi muslim ke dalam Islam. Kedua, tabel ini menunjukkan keuntungan dan peningkatan stabilitas pemerintahan Islam, pentingnya kebijakan ekonomi jika dipahami besarnya dalam populasi muslim. 2. Pekerjaan dan kesepakatan kerja. Hanya Madinah satu-satunya bagian hijrah subur karena cukup kelembahan dan curah hujan khusus penduduk Madinah. Agrikultura karena panas yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Yaitu pendapatan. Akibat kejahatan kaum Quraisy dan blokade ekonomi mereka terhadap pendapatan per kapita muslimin di Makkah, hijrah ke Madinah, kaum muslimin menghabiskan 3 tahun di His Abi Tholib. Quraisy telah melarang kaum pendagang hubungan ekonomi dengan mereka. Pendirian dan pengaturan kekayaan publik. Keuangan publik. Baitul Mal adalah tempat pengumpulan dana atau pusat kekayaan negara Islam yang digunakan untuk mengeluarkan tertentu jangka waktu dan penggunaan yang akan dijelaskan pada bagian yang lebih lanjut disahkan dengan ayat atau oleh Nabi sendiri. Pendapatan Baitul Mal. Kharai merujuk pada pendapatan yang diperoleh jika tanah yang diolah buah-buahan dimiliki non-muslim jauh ke tangan orang Islam. Aset tersebut menjadi bagian dari republik properti. Pendapatan dari sawah inilah termasuk lingkup kharaj, merupakan barang rampasan perang menjadi publik properti umat Islam. Zakat. Sumber pendapatan penting lainnya untuk keuangan negara di masa awal Islam adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai, dirham dan dinar pada permulaan Islam. Aktivitas ekonomi utama pada masa itu adalah perdagangan. Zakat hasil pertanian dan karakteristiknya. Hasil pertanian yang dikenakan zakat antara lain gandum, makanan pokok. Zakat juga dikenakan kepada domba, sapi, lembu, dan unta. Jumlah hasil panen yang kurang atau setara dengan 84 kg tidak dikenai zakat. Zakat unta. Pemilik peternakan unta yang memiliki kurang dari 4 unta tidak dipungut zakat, namun zakatnya berturut-turut 2,3, 3,4, 4,5 jumlah mencapai 26 zakatnya. Unta 20 tahun karena zakat unta ditentukan dalam domba dan unta. Karakteristik zakat pada domba, sapi dan unta jika digunakan sebagai alat, misalnya untuk membajak sawah untuk transportasi, dikenai zakat.
Seperti 5, Ayatullah Ahmadi mengutip teks dari perintah-perintah di berbagai daerah termasuk di suku-suku Arab. Penyebaran Islam, karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap muslim telah ditetapkan dalam Al-Quran. Gerakan pendidikan dan kebudayaan, Rasulullah SAW perhatikan besar terhadap pengajaran dan memanfaatkan sebagai contoh. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan. Selama masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah, ahli kedokteran dan orang-orang dapat menulis untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. 4. Pengembangan infrastruktur. Di samping mendorong aktivitas sewatar, Rasulullah SAW perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Rasulullah membangun mandi umum di sudut kota. 5. Pembangunan armada perang dan keamanan. Jika kita asumsikan pertempuran adalah 26 WA dan 30 Syariah, artinya Rasulullah dan kaum muslimin terlihat peperangan rata-rata sekali dalam 2 bulan atau 6 kali setahun. 6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat mencukupi kebutuhannya dalam 1 tahun. Ruang lingkup aktivitas Baitul Mal. Analisis pengeluaran dana Baitul Mal memegang peran negatif dalam ekonomi permulaan. Aktivitas ini meliputi perbaikan pendidikan dan moral. 1. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan pemerintahan agraria masyarakat muslim. Kebijakan pajak. Pemberian pajak yang terpenting pada era pemulaan Islam. Zakat dan karet khusus pada dasarnya adalah pajak pasti yang tidak dikhususi. Anggaran sekalipun mengalami banyak perang besar yang membutuhkan daya yang besar selama masa Rasulullah, anggaran Baitul Mal jarang mengalami defisit. Kebijakan fiskal khusus. Pengeluaran negara khususnya selama masa Rasulullah dilakukan beberapa yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sylvia dari kelas 10 MPLB 1 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 6 dari buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dr. Muhammad Darwam Bahjo. Dengan penuh semangat dan kesyukuran saya hadirkan rangkuman dari buku yang ditulis oleh Muhammad Yasmin Majar Saidiki, seorang guru besar Islam di Universitas Al-Azhar Muslim India. Dalam tulisan ini kami akan menjadikan ringkasan yang komprehensif tentang peran penting harta rampasan perang dalam ekonomi Islam menjadi rampasan dari sejarah peradaban Islam melalui perhatian yang diteliti dan pembahasan pendalaman terhadap isi buku tersebut. Saya terhadap rangkuman ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan inisiatif bagi pembaca. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah bekerja keras untuk menjelaskan tugas ini, dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pembahasan kata tentang sejarah ekonomi Islam. Harta Rampasan Perang oleh Muhammad Yasmin Majar Saidiki, Guru Besar Islamic Studies Aligarh Muslim Universitas Aligarh India. Pandangan orientasi akademik sangat menekankan pentingnya peranan harta rampasan yang diperoleh ekspedisi Muslim pada masa Nabi Muhammad. Pada masa awal mempunyai motivasi ekonomi dan tujuan memperoleh harta rampasan sebagai
semangat penyebab munculnya dugaan ini adalah kemiskinan imigran dari Makkah yang memperlemah kondisi ekonomi. Pandangan kaum muslim. Sebaiknya pandangan kaum muslim riwayat merupakan hasil campuran rasa ingin tahu mereka antara dugaan dan pendapat. Banyak skala sejarah dan ahli sejarah komisional yang dapat mengakui kepentingannya ekonomi dan ekspedisi. Itu akademi dan pendapat bahwa gerakan militer Rasulullah menyebabkan pertimbulannya kekayaan kaum muslim dalam skala menengah sementara. Beberapa penulis modern memperdapat hampir serupa dengan argumen yang tidak dikemukakan penulis orientas hanya saja selama ini dalam ada penelitian kompersitas tentang dampak pentingnya yang ditimbulkan dari harta rampasan, pentingnya dampak dari senjata sebutan yang diikuti Rasul, dan saran tersebut perang pada masa Rasul tetapi tidak diikuti Rasul pada awalnya dekade kalender Muslim. Ekspedisi tahun pertama. Pentingnya untuk dipahami bahwa semua ekspedisi baik atau saraya bukanlah gerakan militer. Beberapa dari ekspedisi itu hanya merupakan misi politik atau perjalanan dengan tujuan dakwah. Banyak penulis modern menganggap ekspedisi tersebut sebagai operasi militer. Lebih jauh lagi kesimpulannya pun dibelokkan bahwa kaum muslim Madinah melakukan peran dengan tujuan menyangkutkan sumber daya ekonomi. Pantas disimak bahwa ekspedisi ke depan dan dipimpin Abdullah bin Jahar ke Makkiyah. Ekspedisi tahun kedua. Peranan dengan Banu Yakuna, salah satu kaum Yahudi di Madinah, adalah ekspedisi ketiga dalam tahun tersebut yang memberikan harta kepada pemenangnya. Biasanya harta rampasan terdiri atas persenjataan dan pertambangan emas, mengingat mereka adalah para pekerja ahli. Penulis modern mengasumsikan bahwa yang dimaksud peralatan pertambangan emas adalah peralatan yang digunakan untuk membuat senjata dan baju perang. Ekspedisi tahun ketiga. Tujuan ekspedisi yang dilakukan selama tahun ketiga dari tujuan ekspedisi tersebut hanya tiga: menghasilkan keuntungan ekonomi yang melawan Weder adalah perangan pertama yang memberikan harta rampasan dalam ini berupa 50 unta